Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembahasan kita hari ini, kita masih membahas tentang lingkaran, tetapi yang kita akan bahas hari ini adalah tentang menentukan panjang busur dan luas juring. Siap-siap ya, siapkan kertas dan pulpennya. Menentukan panjang busur dan luas juring. Pada awal bab, kita sudah mengetahui bagian-bagian dari lingkaran. Ada yang namanya jari-jari, diameter, panjang busur, ya kan, juring, apotema, dan lain-lainnya. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang menentukan panjang busurnya dan luas juringnya. Nah, yang manakah panjang busurnya? Di sini ada suatu lingkaran ya dengan sudut pusat AOB ya. Panjang busurnya itu adalah yang AB ya, yang ini ya. Nah, yang ini. Nah, ini adalah panjang busurnya. Nah, sedangkan luas juring, kalau luas juring itu adalah yang di dalam sini. Nah, yang di dalam sini itu luas juringnya. Nah, luas juring AOB ya. Antara AOB-nya ada dua nih, ada yang sebagai sudut pusat dan luas juring, beda ya. Kalau sudut pusat AOB itu misalnya dia berapa derajat, nanti di sini ibu simbolkan dengan alfa. Misalnya 30 derajat, 180 derajat, 100 derajat kayak gitu. Itu sudut pusat. Kalau luas juring itu misalnya luas juring AOB. Nah, itu berapa? Itu berarti yang di dalam sini nih semuanya. Nah, itu ada berapa sentimeter. Ini adalah ya rumus untuk mencari panjang busur. Jadi cara mencari panjang busur itu rumusnya adalah sudut pusat dikali keliling lingkaran per 360 derajat. Atau di sini disimbolkan dengan alfa. Sudut pusat itu misalnya nanti dalam soal itu sudut pusat misalnya AOB. Nah, itu sudut pusatnya itu ada berapa derajat? Misalnya 100 derajat atau 180 derajat dan lain sebagainya. Nah, ini dituliskan di sini per 360 derajat dikali 2 kali pi kali r. Nah, 2 kali pi kali r itu adalah rumus untuk mencari keliling lingkaran. Itu nanti ya rumusnya ya. Sudut pusat per 360 derajat dikali 2 dikali pi dikali r. Sedangkan rumus untuk mencari luas juring, rumus yang dipakai adalah sudut pusat per 360 derajat dikali dengan luas lingkaran. Nah, atau disimbolkan dengan sudut pusat disimbolkan dengan alfa sama dengan misalnya kan dalam lingkaran tadi ada berapa derajat sudut pusatnya, tuliskan di atas ini per 360 dikali pi dikali r pangkat 2. Pi kali r pangkat 2 itu adalah rumus untuk mencari luas lingkaran gitu ya. Jadi ini rumus untuk mencari luas juringnya. Ingat ya dua rumus itu. Oke, supaya lebih paham lagi, kita langsung ke contoh aja ya. Di sini ada contoh, ada suatu lingkaran dengan sudut pusat POQ dengan besar sudutnya 30 derajat. Ya. Perhatikan gambar di samping. Jika O pusat lingkaran dan panjang P adalah 14 cm, maka hitunglah A panjang busur PQ dan B luas juring POQ. Nah, jadi OP itu 14 cm. Sini ya. Nah, OP ini sebagai apa? Sebagai jari-jarinya ya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang PQ dan luas juringnya POQ di sini nanti. Oke, langsung aja kita jawab untuk yang pertama. Oke, langsung ya. Ini udah ibu tuliskan rumusnya, rumus dari panjang busur tadi. Nah, sudut pusatnya tadi seperti yang ibu katakan berapa derajat, di situ ada 30 derajat. Kita tuliskan di sini 30 derajat per 360 derajat dikali dengan 2 kali pi. Nah, pi itu tergantung r-nya ya, atau tergantung jari-jarinya. Tentu kalian sudah tahu. Kalau bisa dibagi 7 berarti dia pakai 22/7. Kalau tidak bisa dibagi 7 berarti dia pakai 3,14. Karena jari-jarinya tadi 14, dia bisa dibagi 7, maka menggunakan 22/7 ya. 22/7 dikali dengan r-nya jari-jarinya tadi adalah 14. Titik ini sama dengan kali ya. Nah, maka kita hitung 14 ini bisa kita bagi 7, hasilnya 2 ya.
Jadi 30 dikali 2 dikali 22, 44, 44 dikali 2, 88 ya, per 360 derajat. 30 ini derajat dibagi dengan derajat, ini habis ya. 30 dikali 88 hasilnya adalah 2640 per 360 dibagi ya, 2640 dibagi 360 hasilnya adalah 7,33. Ambil dua angka di belakang koma. Oke, hasilnya berarti panjang busurnya adalah 7,33. Gampang ya. Nah, sekarang untuk yang B, yang ditanyakan tadi adalah tentang luas juring POQ. Nah, rumusnya adalah sudut pusat per 360 derajat dikali pi kali r kuadrat. Pi kali r kuadrat tadi adalah luas lingkaran ya. Nah, oke, kita tuliskan di sini sudut pusatnya sama. Sudut pusatnya tadi adalah 30 derajat ya. Per 360 sama, karena R-nya tadi sama 14 berarti bisa dibagi 7, berarti pakai 22 per 7 dikali R-nya 14 pangkat 2 atau 14 kali 14 kali 14 ya. Terus ini bisa dibagi 2, hasilnya 2. 30 kita turunkan, 30 derajat kita turunkan, lalu dikali dengan 22 kali 2 hasilnya 44, 44 kali 14 hasilnya adalah 616 per 360 derajat. Derajat dengan derajat habis ya. 30 dikali 616 itu hasilnya adalah 18.480 per 360. Hasilnya adalah 51,33 ya. Bisa kalian hitung sendiri. Nah, sentimeter. Pangkat 2. Ini tadi kan 14 cm. Ini 14 cm ya kan? Jadi di sini 616 cm pangkat 2. Berarti hasilnya di sini maka cm pangkat 2 ya. Kalau untuk yang panjang busur tadi ini kan 14 cm, berarti hasilnya adalah 7,33 cm aja. Oke, supaya lebih jelas lagi Ibu kasih tambahan contoh satu lagi ya. Di sini ada soal contohnya, jika panjang busur PQ itu adalah 11 cm, tentukan luas daerah POQ. Nah, di sini ada keterangannya, lingkarannya dengan di sini ada lagi panjang jari-jarinya 14 cm. Nah, disuruh diketahui panjang busurnya itu 11 cm. Berarti daerah PQ di sini adalah 11 cm, gitu ya. Yang ditanyakan adalah luas daerah ini. Nah, ini disebut sebagai apa? Juring ya. Nah, rumus untuk mencari luas juring tadi kan tentu harus ada sudut pusatnya ya. Ya, karena di gambar itu sudut pusatnya belum ada, maka kita harus mencari yang terlebih dahulu. Nah, mencarinya seperti apa? Karena yang diketahui tadi panjang busurnya, maka kita bisa mencari dengan menggunakan rumus panjang busur dulu ya. Kita mencari sudut pusatnya ini. Nah, di sini panjang busur PQ udah diketahui kan ya. Panjang busur PQ 11 cm, kita tulis di sini. Kelihatan nggak? 11 cm. Terus sudut pusat belum ada ya. Kita tulis dulu. Per 360 derajat dikali 2 dikali pi-nya tetap pakai 22 per 7 karena jari-jarinya 14 dikali 14. Kita turunkan lagi 11 cm. Sudut pusat per 360 derajat dikali ini tadi bisa bagi 2, bisa dibagi 7, hasilnya 2 kali 22 44 kali 2 adalah 88
Karena yang mau kita cari sudut pusatnya, maka yang lainnya kita pindah ke sebelah sini ya. Sudut pusat. Nah, yang lainnya itu kita pindah ke sebelah sini. Seperti biasa, ini bagi kan, per itu kan bagi. Bagi dia pindah ruas, maka dia menjadi kali ya. Dikali 360 derajat. Karena ini kali, pindah ke sini, maka dia jadi bagi per 88. 11 dikali 360 derajat hasilnya adalah 3960 derajat. Dibagi 88 hasilnya adalah 45 derajat. Oke, jadi sudut pusatnya ketemunya adalah 45 derajat. Nah, setelah ketemu sudut pusatnya, maka kita bisa menentukan luas juringnya. Oke, kita masukkan ke dalam rumus luas juring. Sudut pusatnya ketemunya tadi 45 derajat, kita tulis sini 45 derajat per 360 derajat dikali pi, pi-nya pakai 22/7 dikali R-nya tadi 14 ya, R itu jari-jari 14 cm kali 14 cm. Terus 14 ini bisa dibagi 7, hasilnya 2. 45 ini derajat dibagi sama derajat habis ya. Nah, 22 dikali 2 itu 44, 44 kali 16 kali 14 hasilnya adalah 616 per 360 derajat. 45 dikali 616 dibagi dengan 360 itu ketemunya hasil akhirnya adalah 77. Tadi cm kali cm maka cm pangkat 2 ya. Maka hasilnya adalah 77 cm pangkat 2. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian mencari luas juring tapi sudut pusatnya belum ada, maka harus cari terlebih dahulu. Karena di situ sudah diketahui panjang busur, maka kita gunakan terlebih dahulu rumus panjang busur tadi. Kayak gitu ya. Jadi banyak sekali jenis-jenis soal yang masih banyak yang harus dikembangkan. Kayak gitu. Jadi jenis-jenis soalnya itu banyak. Tapi rumus awalnya tetap sama. Gitu ya. Mudah-mudahan paham.